Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Gianto. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Gianto sudah bergabung. Sama-sama. Sebetulnya saya masih nunggu Pak Supri, tapi Pak Supri belum ada jawaban untuk kuliah kita pagi ini. Tapi sambil nunggu Pak Supri, tolong mahasiswa yang lain sambil diisi kudagangnya ya, daftar hadirnya. Oke, mungkin sebagai awalan kira-kira ada pengantar mungkin dari Pak Gianto mungkin? Belum ada, Pak Dodi. Oh belum, oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Gianto untuk pembukanya. Jadi pagi ini setelah saya cek ternyata kita sudah 17 kelompok ya. 17 kelompok total dari 25 atau 26 kelompok ya. Jadi bagi yang belum presentasi hari ini diprioritaskan untuk tampil ya. Jadi minggu ini kita sudah sampai ke metodologi teknis ya. Jadi proposal kita sudah hampir 70% ya. Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan itu, apalagi misalnya metodologi teknis merupakan kelanjutan dari atau penjelasan yang lebih detail dari metodologi umum. Jadi di metodologi teknis itu kalian nanti akan membahas tentang batasan-batasan dari penelitian yang kalian akan lakukan. Kemudian nanti yang bagian berikutnya adalah kalian nanti menjelaskan juga tentang spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk membuat prototipe dari proyek akhir ya. Jadi kalian jelaskan satu persatu dari bagian-bagian yang ada di diagram blok yang ada di metodologi umum, itu kalian uraikan alat-alatnya seperti apa, itu di metodologi teknis ya. Nah, nanti kalau metodologi umum dan metodologi teknisnya ini sudah sinkron, nanti kita minggu depan akan lihat akan masuk ke daftar pustaka, kemudian ke apa namanya sudah masuk ke jadwal ya, jadwal pelaksanaan dan ke pembiayaan ya. Ya mudah-mudahan nanti di 2 minggu tersisa ini proposal yang kalian buat ini bisa baik ya, bisa apa namanya, bisa selesai sehingga nanti pada saat kita jadwalkan setelah UAS itu proposal kalian sudah lebih apa namanya, lebih solid ya, lebih lengkap, termasuk nanti didiskusikan juga dengan dosen pembimbing kalian ya. Jadi nanti apa yang kalian presentasikan di sini, kemudian nanti kalian tambahkan lagi apa namanya, masukan-masukan dari kita, dari koordinator, kemudian nanti kalian confirm dengan dosen pembimbing ya. Jadi harapannya nanti setelah UAS kalian selesai proposal, kemudian juga kalian nanti selesai juga PowerPoint-nya ya. Jadi dengan 2 hal tadi kalian bisa maju ke sidang proposal ya. Oke, di antara kalian ada yang mau tampil duluan? Silakan. Boleh, Pak. Oke, ntar saya ini dulu share screen-nya. Oke, silakan. Terlihat, Pak? Oke. Oke, jadi untuk metodologi umum kan sudah dibahas Haidar yang waktu itu, Pak. Jadi Oke. ada perubahan karena dari relay ternyata pas kita teliti lagi, karena kita menggunakan 3 sensor suhu dan ada kita tujuannya itu ada
mengukur, mengontrol, dan monitoring. Untuk mengukur ya 3 sensor. Mengontrol berarti dari 3 sensor ini harus ada pengontrol. Jadi setelah diteliti-teliti ternyata kita butuh tiga dari pengontrol. Yang pertama untuk debit, ya pompa debit. Untuk sensor suhu itu ada Peltier. Nah ini ternyata pas kita teliti lagi ternyata dari pihak penjualnya itu katanya untuk penggunaan Peltier harus menggunakan heater sama fan. Jadi menurut saya ini masih bimbang Pak, masih digunakan atau tidak. Karena kalau digunakan juga untuk kita bisa menggunakan fan sama lampu atau pemanas juga udah cukup dibanding tiga pengontrol. Lalu selanjutnya ada pH. pH ini kita masih bimbang juga lebih efektifnya yang mana. Ada yang dikuras lebih baiknya, ada juga yang menggunakan pompa perislatik, pompa dari pH asam atau pH basah. Tapi kalau kita menggunakan pompa itu butuh 2 pompa asam dan pompa basah. Kalau sistem kuras kita masih bingung juga apakah air yang ditambahkan dengan air yang dikeluarkan itu menggunakan pH yang digunakannya sama. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya untuk metodologi teknis karena kita masih ada kebingungan di sini. Lalu kita baru memutuskan 4 pembuatan prototipe, lalu hanya berfokus pada 3 sensor, lalu pembuatan prototipe berfokus monitoring. Jadi kita ada monitoring melalui modul Wi-Fi, internet, cloud, lalu ke mobile phone. Lalu ada sistem kontrol, yaitu suhu, pH, dan debit. Lalu untuk spesifikasi alat, kita ada 13. Yang pertama itu ada Arduino Uno, Antimega 328, spesifikasi biasa, lalu sensor, ini ada DS18B20, ini yang direkomendasi, tapi setelah melihat kita membutuhkan minimal ada 3 sensor dan 3 pengontrol, sepertinya untuk sensor suhu ini kemahalan, Pak. Karena kalau di total kemungkinan dari beberapa alat yang udah ada di metodologi umum, itu kita melebihi 1 juta, atau bisa lebih jauh di atas 1 juta. Lalu selanjutnya ada sensor debit. Nah, sensor debit ini kita juga masih dipertanyakan karena untuk dari budidaya ikan patin itu lebih ke airnya tenang, Pak. Airnya tenang, kurang lebih hanya beberapa mililiter per second. Sedangkan untuk sensor debit itu dia cuma bisa alatnya yang mahal juga bisa baca 0,05 liter per second kalau tidak salah, Pak. Jadi seperti itu. Jadi untuk kapasitas yang kita gunakan sama yang dengan ada di realita di penjualnya itu masih belum sinkron. Apakah ini bisa digunakan atau tidak untuk sensor debit. Jadi mungkin kita hari Rabu ini atau hari Kamis bakalan untuk bimbingan lagi untuk menanya apakah debit masih bisa dihilangkan atau bagaimana. Lalu selanjutnya ada sensor pH meter. Seperti ini untuk spesifikasi ini, lalu ada display, kita menggunakan LCD 16x2 seperti biasa LCD. Lalu selanjutnya ada relay untuk menghubungkan dari 3 sensor ke 3 pengontrol. Lalu ada Peltier ini yang tadi untuk dia bisa menghasilkan panas atau dingin, tapi setelah dari penjual tadi yang saya katakan bahwa kita tetap harus menggunakan heater ataupun fan. Nah, untuk apabila ini dihilangkan, kemungkinan kita menggunakan fan dibanding dengan modul fan biasa yang bentuknya seperti relay dengan ada kipas, itu menurut saya terlalu kecil untuk mendinginkan suatu air. Jadi kemungkinan kita tetap pakai fan seperti kipas laptop yang menggunakan 12 volt seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya ada pompa debit ya seperti pompa ikan. Cuma untuk pengontrolan debit air di pompa ikan ini masih belum ada. Dia mengeluarkan daya sedotnya, dengan itu nggak ada pengontrolan. Jadi masih susah untuk mencari pompa debit dengan kontrol valve yang bisa kita seperti yang dari kecil ke besar seperti itu, Pak. Lalu ada pompa perislatik yang pompa asam dan basah. Jadi kita membutuhkan 2 pompa untuk asam dan basah. Lalu ada modul Wi-Fi agar penghubung untuk monitoring. Lalu ada resistor seperti biasa, kabel jumper, dan protoboard. Mungkin itu sih, Pak. Oke. Sekilas ini banyak sekali ya sensornya. Jadi
untuk sensor yang banyak ini kita harus hati-hati juga di masalah apa namanya power supply-nya nanti ya. Jadi jangan sampai nanti power supply dari Arduino kemudian apa namanya terhubung dengan beberapa sensor itu biasanya beda ya antara Arduino dengan satu sensor dengan 2 sensor, 3 sensor itu nanti semakin banyak sensor yang terhubung dengan microcontroller itu nanti akan mengurangi apa namanya asupan power untuk masing-masing sensornya ya. Bahkan nanti bisa jadi kalau terlalu banyak sistemnya seperti ini, kalau kita tidak siapkan power supply yang bagus, itu nanti bisa apa namanya jadi nggak stabil nanti alatnya ya. Sekali waktu misalnya tegangannya sekian, sekali waktu naik, sekali waktu nanti turun banget. Nah itu kalian harus perhatikan juga ya. Jadi itu dari pengalaman memang kita harus apa namanya memastikan benar-benar power supply-nya ini yang pertama stabil ya. Jadi stabil, mungkin nanti kalian tidak cukup power supply-nya hanya dari apa namanya laptop, apalagi misalnya hanya dari saya pernah buat juga dari apa kayak power bank misalnya. Nah itu nggak cukup ya, harus ditopang juga dengan power supply yang langsung dari listrik PLN gitu ya, mungkin lewat apa namanya adaptor atau lewat apa ya semacam adaptor lah. Nanti ada step down, kemudian nanti ada yang langsung supply ke apa namanya ke sistem itu secara terpisah dengan listrik untuk microcontroller gitu. Jadi nanti sistemnya akan switch sendiri powernya dari power pada saat kalian mencolokkan ke laptop atau ke komputer dengan power supply tersendiri dari listrik ya, dari listrik PLN. Nah itu harus kalian perhatikan. Kemudian untuk pH ya, kalian mungkin harus cek juga itu harganya kayaknya paling mahal ya. Jadi iya, Pak. Sekitar 600 atau berapa lah ya. Nah mungkin kalian perhatikan juga nanti untuk kalibrasinya ya, nanti pakai larutan pH berapa gitu ya. Biasanya sih 3 titik ya, antara 7, 4. Jadi netralnya itu 7, kemudian asamnya itu 4, kemudian basanya 9. Nah 3 titik itu. Nah untungnya kalian untuk pH ini larutan standarnya nggak terlalu mahal ya. Jadi masih bisa kalian beli ya secara eceran ya. Itu bisa kalian siapkan sendiri. Nah, mungkin untuk sistem kuras atau sistem injeksi langsung dengan pompa peristaltik, nah itu nanti kalian lihat saja, kalian lihat efektivitasnya ya. Kalau misalnya sistem dari ikan patin sendiri memang mengharuskan untuk dikuras dalam periode tertentu, ya berarti nanti berarti lebih baik pakai sistem kuras gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang memungkinkan sistem itu berjalan kontinu dengan hanya menambahkan atau menambahkan asam atau menambahkan basa atau menambahkan air, nah itu lebih baik lagi. Berarti kalian harus cek lagi di di literatur apakah untuk budidaya ikan patin ini sistemnya statis atau sistemnya dia bisa continue dengan penambahan air, penambahan pH atau penambahan basanya ya. Jadi kalian cek lagi ya mana yang lebih cocok ya. Kemudian nanti untuk penambahan asam atau basanya juga nanti disesuaikan dengan yang food grade ya. Jadi nggak mungkin misalnya kalian nanti menambahkan asamnya misalnya HCl gitu ya. Nanti ikannya langsung mati gitu. Yeah. Ya. Apalagi terus nambahkan basanya, kalian tambahkan NaOH, yaitu sama, langsung mati juga. Ya, kalian cek lagi asam mana atau basa mana yang cocok untuk ikan. Ya. Kemudian untuk sensor suhu yang DS8SB20, nah ini nanti kalian cek lagi ya.
apa namanya, dari sisi konfigurasinya, dari sisi instalasinya apakah mudah atau tidak gitu. Apalagi nanti kalau kalian kombinasikan dengan LCD ya. Nah, itu apa namanya, terminal atau address-nya itu biasanya harus kalian atur ya. Sehingga kalau misalnya address dari 8S dari sensor suhu dan LCD-nya ini nanti sama gitu ya, ada kemungkinan yang sensor suhunya ini sulit untuk didetek ya, sulit untuk dibaca ya oleh microcontroller, atau untuk diambil nilainya atau ditampilkan oleh LCD ya. Nanti bisa jadi ada masalah juga gitu. Mungkin kalian cek lagi misalnya kemungkinan sensor suhu yang lain ya, yang lebih mudah untuk diinstalasi atau digabungkan dengan sensor-sensor yang lain. Misalnya dengan sensor apa namanya, termokopol ya. Misalnya Max 6675 atau apalah. Nah, itu mungkin lebih mudah kombinasinya dengan sensor-sensor yang lain ya. Jadi address atau ini apa, bus address atau ininya lebih gampang nanti ya. Kemudian untuk apa namanya, pompa ya. Pompa memang kalau pompa yang murah gitu ya, yang di bawah 100.000 itu agak sulit ya untuk pengaturan apa namanya, debitnya. Debit. Ya. Ya. Itu biasanya otomatis hanya dalam satu debit dicolok ya udah keluar segitu gitu. Nggak ada misalnya katup atau apa gitu untuk memperbesar atau mengecilkan alirannya ya. Mungkin harus dicek lagi itu apakah memang debit itu hanya untuk apa namanya, ya seperti akuarium biasa gitu, hanya untuk nyuplai air, membuat airnya itu apa, bergerak, ada udara yang masuk dan keluar, atau harus tertentu gitu ya. Itu harus kalian cek ya, fungsi pompanya itu apa gitu untuk itu gitu. Apakah cukup nanti diganti aja pompanya dengan injeksi udara secara langsung ke air atau gimana gitu. Kalau misalnya pompanya ini fungsinya hanya untuk sirkulasi udara misalnya atau sirkulasi air ya. Kemudian untuk filter atau pemanas pendingin nanti kalian cek lagi ya, apakah memang aquaculture dari patin ini bisa menghasilkan apa namanya, panas yang signifikan ke lingkungan atau tidak gitu. Kalau misalnya dengan penambahan air secara bertahap atau secara teratur itu bisa menjaga suhu gitu ya. Nah, itu apa namanya, kalian perhatikan juga gitu. Karena nanti kalau terlalu banyak alat yang kalian rangkai, itu nanti ya makin rumit nanti di kaliannya ya. Jadi apa namanya, mungkin nanti bisa disederhanakan juga dengan melihat kondisi langsung untuk budidaya ikan patinnya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita overspec, ngatur ini, ngatur ini, ternyata di budidaya tambak atau di petaninya itu hanya sederhana itu. Ya, jadi kalian harus cek lagi ya. Baik, Pak. Oke, untuk ikan patinnya ini udah final ya? Atau sudah, Pak? Sudah ya? Kalian Sudah. gampang nggak dapat ikan patinnya tuh? Atau harus ke mana dulu gitu? Gampang, Pak. Ada jualnya. Oh ya udah, kalau gampang nggak masalah ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Gianto, silakan. Iya, Pak. Dari Iqbal tadi, Pak ya? Iya, ini siapa? Iqbal sama siapa? Iya, Iqbal sama Haidar, Pak. Iqbal ya. Iqbal dan Haidar ya, Yusuf Haidar ya. Ya. Kalau dari penjelasan Iqbal tadi ya, saya cermati kalau untuk studi literatur ataupun pemahaman terkait sisi instrumentasinya sudah sangat baik, Pak Dudi. Bagaimana dia memberikan bagian-bagian dari sistem instrumentasi yang akan dibangun. Dilihat tadi cukup kompleks ya, Iqbal ya. Ada 3 besaran yang mau diukur, ada 3 sektor, kemudian juga ada 3
yang harus dikontrol. Betul yang sesuai disampaikan dengan Pak Dude, Pak. Jadi mungkin kalau terkait dengan dari sisi instrumentasinya, saya kira teman-teman ini sudah sangat mumpuni ya, udah mendapat yang cukup. Mungkin yang perlu diperdalam lagi apa yang tadi disampaikan Pak Dudi ini terkait dengan basis pengetahuan terkait dengan objek yang menjadi penelitiannya. Jadi besaran yang diukurnya. Jadi kalau istilah Pak Dudi tadi agar instrumen yang digunakan dia tidak overspec, jadi sesuai dengan yang digunakan. Selain itu juga terbatas dengan anggaran ya Pak Dudi ya. Oh, betul, betul, betul. Mungkin demikian Pak Dudi. Mungkin harus diperkuat dari basic knowledge terkait dengan objek penelitiannya. Kalau Iqbal berarti terkait dengan sistem yang digunakan di budidaya ikan patin ya Pak Dudi ya. Oke, iya, iya betul. Sekian Pak Dudi. Oke, terima kasih Pak Gianto untuk tambahannya. Mungkin satu lagi ya untuk kelompoknya Iqbal dan Haidar ini. Nanti dibuat juga selain diagram blok dari alat, dari instrumen, kalian bikin juga apa namanya ya rancangan alat secara keseluruhan gitu. Jadi dia instrumentasi plus aquaculture-nya itu seperti apa gitu. Ya. Ya, Pak. Jadi mungkin kalian gambar akuariumnya, kemudian nanti pengontrol suhunya di mana, pompanya di mana, pengaduknya di mana, pompa pH-nya di mana, ya. Kemudian nanti kalian perjelas lagi kondisi spesifik untuk patin itu apa saja gitu, ya. Ya, baik, Pak. Jadi kalau itu ada, udah kalian aman. Mau Pak ini kami bikin ini karena ini, ya. Ya, jadi nanti insya Allah sih kalau itu ada bakal lebih baik lagi ya. Oke ya, cukup. Terima kasih Iqbal dan Haidar. Ya. Oke, berikutnya siapa yang mau tampil, yang mau cerita lagi? Saya Pak Rauf Baidillah, izin mengajukan diri. Oh, mangga sok Rauf. Sama siapa? Saya sama Krisna, Pak. Oke. Izin share screen, Pak. Mangga, silakan. Ya, Pak, nama saya Rauf Baidillah. Sebelumnya mohon izin menggunakan dua device karena laptop saya tidak bisa digunakan untuk berbicara, sehingga untuk berbicara saya menggunakan HP dan untuk share screen menggunakan laptop, Pak. Oke. Nggak masalah, silakan. Kan judul yang pertama kali saya terima itu tentang enkripsi display pada pompa ukur BBM. Sedangkan untuk latar belakang masalahnya, antara sensor ukur pulsar yang ada di pompa ukur BBM dan mainboard itu ada alat tambahan, sehingga alat tambahan ini itu meningkatkan daya sinyal, sehingga perhitungan ketika menuju mainboard itu berubah daripada yang seharusnya. Nah, karena antara latar belakang dengan judul itu kurang sesuai, di mana enkripsi itu harusnya dilakukan di sensor, bukan di display, jadi ada sedikit perubahan untuk masalah judul, Pak. Tapi untuk judul tepatnya kami belum bisa menentukan, karena untuk teknis enkripsinya masih dibicarakan dengan dosen pembimbing. Tapi untuk gambaran besar alat yang akan kami buat tuh kurang lebih seperti ini, Pak. Kalau dari pompa ukur sendiri kan diagram pengukurannya tuh dari pulsar menuju mainboard ke display. Nah, kami itu mengusulkan, saya dan Krisna itu mengusulkan untuk alatnya itu berupa IC. Jadi dari pulsar ini tuh ditambahkan sebuah IC di mana yang sebelumnya sinyalnya itu berbentuknya linear kayak lembang-lembang aja gitu, Pak. Jadi kita itu agak mengacak. Nah, dari pengacakan bentuk sinyal itu sehingga nanti alat tambahannya itu tidak bisa mengacaukan, menambahkan sinyal. Apabila terjadi perubahan karena bentuk sinyalnya kita acak, itu nanti akan ada dua kemungkinan, di mana alat tambahan ini meningkatkan hasil pengukuran atau menurunkan hasil pengukuran. Jadi
untuk kemungkinan terjadinya kecurangan lebih kecil, Pak. Nah, dari IC nanti, setelah kita lakukan perubahan bentuk sinyal, dari mainboard nanti tinggal di-invert saja, Pak. Terus yang jadi problem terbesar kami itu untuk alat tambahan ini dari dosen pembimbing maupun dari Ditmen itu masih belum memberikan keterangan secara pasti bagaimana cara kerja alat tambahan yang digunakan untuk kecurangan di pompa ukur BBM. Terus untuk kendala yang kedua, kami juga masih belum bisa memastikan secara pasti bagaimana bentuk sinyal antara pulser dengan mainboard. Berdasarkan literatur yang sudah kami baca di baik manual book yang dari pompa ukur BBM yang bermerek Tatsuno itu hanya menjelaskan tentang cara kerja dan fungsi-fungsi perbagiannya. Jadi untuk bentuk sinyal secara pasti antara pulser dengan mainboard, apakah menggunakan biner atau bagaimana, itu masih belum pasti juga, Pak. Terus untuk kendala yang ketiga, kami itu juga masih belum bisa memastikan juga, Pak, untuk pemrograman yang digunakan pada pompa ukur BBM ini menggunakan pemrograman tipe apa? Apakah menggunakan C, Python, atau assembling? Itu juga masih belum ada keterangan secara pasti. Terus kendala selanjutnya yang kami hadapi ini terkait masalah dana, Pak. Kan untuk pembuatan IC nanti ini tuh bakal menjadi satu dengan pulser, Pak. Jadi kita itu harus mau nggak mau membeli pulser yang bermerek Tatsuno tadi, kemudian kita ubah dengan cara menambahkan sebuah IC yang berfungsi untuk mengenkripsi sinyal yang sudah saya sebutkan tadi, Pak. Nah, harga dari pulser ini bernilai 3 juta, Pak. Jadi kayak berat gitu antara saya dan Kresna apabila kami berdua secara pribadi harus menanggung harga yang masih berupa pulser yang belum IC itu seharga 3 juta, Pak. Oke. Terus untuk spesifikasi alat, karena kita masih belum ada gambaran secara pasti, alat ukur pompa BBM yang bermerek Tatsuno itu, jadi kami masih belum bisa menentukan IC apa yang cocok untuk pengenkripsian data. Tapi untuk batasan penelitian kami ada 3. Yang pertama, pembuatan sistem enkripsi data hanya pada pompa ukur bermerek Tatsuno. Yang kedua, pembuatan enkripsi data hanya berfokus pada proses pengiriman data dari pulser ke mainboard. Jadi kami masih batasi antara pulser ke mainboard. Jadi untuk penginversan atau pengembalian enkripsi sinyal itu udah bukan merupakan bagian penelitian kami, Pak. Oke, memang ini mungkin diskusi dengan pembimbing sama mungkin pihak Ditmed-nya udah mulai intens tentang hal ini atau gimana nih kalian? Kalau untuk komunikasi dengan pihak Ditmed antara saya dan Kresna itu tidak dilakukan, Pak, karena emang kita sudah bertanya kepada dosen pembimbing. Kalau untuk komunikasi itu diwakilkan oleh dosen pembimbing. Jadi kita hanya berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Oke, dari diskusi kalian dengan dosen gimana tuh dengan pembimbing tuh? Kalau dari dosen pembimbing sendiri memberikan sebuah literatur tentang pompa ukur BBM merek Tatsuno, Pak. Tapi namun di literatur tersebut saya dan Kresna itu belum menemukan gitu secara pasti gambaran antara yang secara khusus antara pulser dengan mainboard gitu, Pak. Hanya menjelaskan secara umum bagaimana cara kerja pompa alat ukur tersebut, Pak. Iya. Terus untuk enkripsi ini misalnya kalian bikin ya apa namanya? Mungkin pertama kali tidak untuk apa masih bersifat umum gitu. Jadi kalian jangan dulu misalnya diarahkan langsung ke pompa ukur merek tertentu gitu. Jadi mungkin kalian bisa bikin sistem sederhana dulu tentang enkripsi ini seperti apa gitu. Misalnya menggunakan sistem yang lebih sederhana.
Karena ya kalau kita langsung ke satu merek itu berarti kita harus punya pengetahuan yang detail juga tentang pompa ukur tersebut dari setiap komponen, bahkan kerja rangkaian komponen elektronikanya juga itu kalian sudah terbayang gitu. Jadi memang ya seolah-olah kalian ini jadi teknisi dari perusahaan tersebut yang sudah hafal gitu dari A sampai Z-nya gitu. Nah, mungkin apalagi dengan kendala misalnya si pulsernya ini mahal gitu ya. Nah, misalnya kalau dimungkinkan kalian misalnya buat yang sistem yang lebih sederhana dulu tentang enkripsi, deskripsi enkripsi ini dari suatu sinyal menjadi tampilan di display, kemudian dari display jadi sinyal lagi. Nah, itu mungkin sebagai studi awal dari alat kecurangan ini gitu. Karena memang ini studinya masih pertama kali, mungkin kalau sudah ada studi pendahuluan ini baru kita bisa step baru ke aplikasi ke pompa ukur ya. Karena ya mungkin bisa jadi sistem yang sederhananya juga itu belum terbayang gitu. Ini langsung kalian nyemplung ke laut gitu. Ya. Jadi di kolam kalian belum terlalu mahir, langsung ke laut gitu. Nah, ini kita kalian harus siapkan juga mungkin yang alternatif yang sederhananya seperti apa mungkin. Ya. Izin menjawab, Pak. Mangga silahkan. Sebelumnya kita masih beberapa minggu ini kan ada terkendala tidak melakukan bimbingan. Jadi sebenarnya saya dan Krisna itu ingin mengajukan gitu. Untuk proses enkripsinya itu kita bukan melakukan di IC. Jadi kita tidak perlu membeli pulser, namun kita melakukan enkripsinya di mainboard, Pak. Namun untuk melakukan hal itu, kita itu harus menggabungkan antara mainboard dengan pulser dengan cara kita patenkan jadi satu gitu, Pak. Sehingga tidak ada alat perantara antara pulser dengan mainboard. Nah, tapi yang jadi problematika ketika kita ingin mengusulkan hal tersebut, kan ketika pulser dengan mainboard itu disatukan, maka untuk kedepannya bagaimana tinjauan untuk alat ukur tersebut gitu, Pak? Apakah masih berlaku izin TP-nya atau harus diubah gitu, Pak? Kan ini kan sudah merek perusahaan gitu, Pak. Jadi kita tuh inginnya mengusulkan antara pulser dengan mainboard tuh jadi satu. Nah, kemungkinan nanti untuk proses kecurangan kan terjadi antara mainboard dengan display. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kami tuh ingin mengusulkan gitu, antara pulser dengan mainboard itu dijadikan satu. Nah, kita itu cukup melakukan enkripsi itu di mainboard. Nah, ketika dilakukan hal tersebut, maka kan saya dan Krisna itu tidak perlu membeli alat apapun, hanya cukup membuat program yang nanti akan diinputkan ke mainboard gitu, Pak. Bisa juga sih, bisa juga. Mungkin kalaupun misalnya ada yang mungkin kalian bikin semacam alat tambahan atau gimana gitu, jadi ya kalian memang bikin alat tambahan gitu. Kan judulnya juga bikin alat tambahan. Jadi ya mungkin kalian nggak usah beli pulser mainboard, tapi kalian injek alat itu kalian tanam alat itu di pompa ukur, kalian lihat berubah enggak gitu displaynya. Jadi mungkin itu lebih murah sih daripada kalian beli pulser sendiri gitu. Jadi benar-benar sebagai alat tambahan aja yang mengubah sinyal dari mainboard ke display. Jadi yang asalnya 100 misalnya 100 liter dengan alat kalian itu jadi 105 misalnya, jadi si konsumen rugi gitu. Nah, kalau kalian bisa bikin kayak gitu mungkin lebih baik sih daripada beli alat yang mirip gitu, pulser atau apanya gitu. Mungkin bisa jadi kalian nggak usah pakai pompa ukur yang ada di Ditmed, cukup misalnya nanti lihat pompa ukur yang ada di PPSDK, kalau nggak salah sih Tatsuno juga. Nah, itu dipasang di situ, nanti dilihat ke displaynya seperti apa gitu. Ya, kalau kalian misalnya ke Ditmed, jadi kalian mungkin
mungkin nanti terkendala izin atau gimana, untuk lebih leluasa sih biasanya kita pakai yang ada di Cianjuang dulu gitu. Ya. Jadi itu juga akan lebih mempermudah kalian. Tapi nanti didiskusikan saja sama dosen pembimbing ya. Jadi kalian punya alternatif apa sehingga nanti bisa menurunkan kos kalian gitu yang 3 juta itu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Gianto mungkin yang mangga. Rauf silakan. Dengan Rauf ya. Ya, ini mungkin Rauf itu seperti yang disampaikan Pak Dudi tadi. Jadi sebelumnya sepertinya harus kita dulu basic terkait dengan metode pengukuran yang terdapat pada pompa ukur BBM. Di pompa ukur BBM itu kan dia menggunakan flow meter ya, jenis PD meter. Kemudian ketika dia dikonversi menjadi pengukuran volume yang di display-nya itu, dia menggunakan pulsar. Nah, mungkin diperkuat itu dulu, Rauf. Boleh share dulu, Pak Dudi? Bangga, silakan. Mungkin bisa nanti bahan Rauf juga. Boleh ini dulu? Bangga, silakan Pak Gianto. Ini bisa terlihat ya Rauf ya, cara kerja pulsernya. Salah satu contoh, jadi tidak perlu menggunakan generator pulsar, tapi kita juga bisa bikin dengan menggunakan optik ataupun Hall effect. Jadi ada beberapa metode untuk pengukuran flow meter yang menggunakan optik ataupun yang menggunakan prinsip magnetik atau Hall effect. Jadi nanti Rauf pelajari aja terkait dengan cara kerja pulsar ini. Saya kira juga tidak perlu menggunakan sistem yang lebih mahal ya. Mungkin dengan simulasi terlebih dahulu ya Pak Dudi ya, kemungkinan ya. Betul. Bisa dilakukan. Nanti bisa menekan biayanya. Nanti saya sharing aja, mungkin ya ke Rauf ya, nanti bisa dipelajari bagaimana juga proses manipulasi dari pulsernya itu seperti apa. Jadi lagi Pak Dudi, jadi teman-teman kayaknya perlu diperkuat terkait dengan objek penelitiannya ya. Betul. Ya, kalau kita menginskripsi ya, kita harus tahu lebih dahulu sistem pengukuran yang mau kita inskripsi. Kalau ini kan dia kemungkinan akan menginskripsi data yang dikirimkan ataupun pulsa ya. Kalau di pompa ukur itu kan pulsa yang dikirimkan dari PD meter ke istilahnya ke sinyal processing unit kalau di pompa ukur. Nanti saya share slide-nya, nanti saya ke Pak Dudin aja ya. Oh boleh Pak Gianto boleh. Jadi lebih lanjut sama Rauf dan teman-teman. Seperti itu Pak Dudi. Oke. Mungkin Pak Supri sudah gabung Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Betul Pak. Ini kita lagi diskusi tentang ini Pak, kecurangan alat tambahan untuk kecurangan pompa ukur BBM Pak. Tentang proses enkripsi dari pulser, mainboard, kemudian nanti ke display-nya Pak. Mungkin misalnya ada tambahan mungkin dari Bapak mungkin untuk topik ini Pak. Tadi globalnya saya belum mengikuti tadi itu yang disampaikan. Tadi siapa yang jalan Satrina apa? Siapa ini? Tadi Rauf sama Krisna Pak. Oh sama Krisna ya. Iya. Oke, nanti sambil jalan lah. Jadi ini pembimbing siapa tadi Pak? Kayaknya Pak Nandang. Pak, jadi ya. Ini targetnya nanti dalam sisi membuat simulasi untuk pengawasan atau sejauh mana targetnya? Nah ini Pak, mungkin Rauf bisa share screen lagi mungkin yang tadi itu.
Coba-coba mungkin Nah, nanti. jadi ini langsung ya ini. Kalau Tatsuno itu di PPSDK nggak ada ya itunya ya? Ada Pak, Ada ya? tapi mungkin tipe lama Pak. Sudah lama ya. Tuh. Pengiriman data dari pulser ini itu. Jadi pulser yang dimaksud di sini itu apa? Untuk sensornya, Pak. Jadi kan dari alat ukur yang di pompa BBM yang buat pedometer itu, Pak. Itu kan untuk bisa diolah di mainboard kan menggunakan pulser gitu, Pak. Ya, paham. Pakai pedometer ya, bukan turbin ya? Kalau di Untuk Tatsuno sendiri, berdasarkan jurnal yang saya baca dengan Kresna, itu keterangannya hanya berupa pulser gitu, Pak. Jadi nggak ada keterangan pasti. Saran saya minta tolong juga ke pembimbing Pak Nandang, carikan manual servis dari Tatsuno yang akan menjadikan studi kasus. Nanti insya Allah saya bisa bantu gitu. Jadi membaca kalau seperti ini dari manual servis. Nah itu harus melibatkan dari teman-teman Dirmet. Nah itu kuncinya manual servis. Saya sering kalau yang ini itu perlu dari manual servis. Jadi kelihatan nanti dia seperti apa. Nah, tanpa itu kita nggak bisa berbuat banyak, tidak bisa hanya dari jurnal karena ini sifat teknis di situ. Nah, itu ya minta ke Pak Nandang lah biar diusahakan dengan teman-teman di jaringan meteorologi. Saya kira akan bisa diperoleh itu. Jadi bukan hanya manual user ya, manual service. Manual service itu. Saya kalau beberapa kasus saya minta seperti itu. Kelihatan di situ. Nah, nanti kalau kita melihat di situ adalah komunikasinya seperti apa. Jadi sampai tahap ya Anda bisa mendata tentang mekanisme bagaimana sistem yang ada pada Tatsuno pun juga tipe apa di situ. Nggak mungkin semua Tatsuno sama. Nah, itu yang mungkin perlu dibatasi juga di situ. Jadi kalau misalkan yang ada Tatsuno tua yang ada di PPSDK ya nggak apa-apa. Ini kan pertama kali kita masuk ke situ. Kalau yang Anda lihat di situ komunikasi dari mainboard ke sistem luar itu dia menggunakan kabel atau wireless? Untuk komunikasinya sendiri menggunakan kabel, Pak. Kabel ya. Oke. Karena kan di situ mainboardnya di apa? Jadi khawatirnya itu nggak gampang kita bisa tahu juga di situ. Karena rata-rata kalau yang seperti ini kan dia closed system di situ. Makanya kajian awal itu sampai Anda bisa menjelaskan ya tentang mekanisme, kemudian kita mencari peluang seperti apa sih mekanismenya dari pulser sampai ke mainboard itu bisa mendapatkan hasil di situ. Jadi kemungkinan yang paling aman memang menggunakan Tatsuno yang mungkin miliknya meteorologi yang sudah mau dibuang itu ya kita ngoprek di situ. Nah, jadi pesan saya yang paling penting adalah cepat dapat manual service. Itu kalau nggak lewat jaringan yang teman-teman meteorologi yang di Dirmet misalkan kita sulitan di situ. Anda cari di Google nggak akan dapat. Akan minta ke vendornya nanti di situ. Mungkin itu istilahnya poin pagi ini yang bisa saya tambahkan untuk Anda. Jadi silakan di koordinator di sini kalau ada kesulitan, misalkan ada bagian apa, bisa diskusi juga. Nanti kan mungkin selama selesai semester berikan ada grup WA juga ya di project ini supaya juga bisa saling komunikasi gitu. Jadi kami di luar dari pembimbingan juga kalau ada kesulitan, insya Allah lah gitu kita akan saling bantu di situ. Mungkin itu Pak Dudi yang paling penting ya pengalaman saya kalau sudah ngoprek perusahaan gini wajib punya manual service. Jadi syukur-syukur ada kenalan yang alumni atau temannya Pak Dudi, Pak Giamto yang juga teknisinya Tatsuno, wah itu cakep di situ. Kalau kita ngarang-ngarang nggak gampang itu, nggak gampang. Setiap itu punya filosofinya masing-masing gitu. Betul, itu betul ya. Pak. Itu Pak. Mungkin yang orang Dirmet sih Pak, yang lebih pas mungkin Pak. Nah, paling enggak apa yang penting Tatsuno yang tua-tua nggak apa-apa, kan kita belajar. Jangan langsung yang modern. Betul. Yang modern nanti malah rumit dia. Jadi yang sudah mau istilahnya sudah nggak mau dipakai, tapi kita ingin belajar di situnya. Syukur-syukur mau disumbangkan ke Dirmet,
Nah, disitulah nanti bisa dimainkan di situ. Anda sekarang tinggal di mana? Tinggal di mana Anda sekarang, Rauf? Kalau saya sekarang ngekos di Bandung, Mbak. Oh, ya. Emang sudah stay di Bandung. Karena kalau kamu jagoan gini langsung direkrut lah. Nggak banyak di sini. Nggak banyak. Saya punya pengalaman itu istilahnya membackdoor sistem itu juga dulu kerjaan. Kalau dalam dunia teknis orang nyebut itu kan retrofit. Nah, retrofit itu akal-akalan kita sebenarnya membackdoor sistem. Jadi sistemnya misalkan ditambahin apa, tapi kita tidak melalui jalur resmi. Itu juga bagian banyak di Indonesia, apalagi kalau kondisi krisis gini, biasanya pekerjaan retrofit itu laris. Makanya Anda semangat ini. Anda punya peluang untuk berlatih sehingga memudahkan juga jalan setelah lulus nanti juga punya ruang di situ. Saya ingat pengalaman 98 itu Krismon, kerjaan paling banyak itu kerjaan yang retrofit, jadi sistem lama tapi ingin lebih bagus. Itu mengalir sekali. Jadi Anda pasti kasih topik ini Pak Nanda. Jadi saya kira itu Pak Rudi untuk Rauf. Oke Pak, terima kasih Pak untuk tambahannya Pak. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi lebih lanjut ya untuk Rauf dengan Pak Anandang ya. Oke, untuk kelompok berikutnya silakan yang belum. Boleh Pak. Mangga silakan. Izin saya screen. Mangga. Ini Endang sama siapa? Sama Dati, Pak. Oke. Tentang apa Endang sama Dati ini? Tentang itu, Pak, yang robot pengangkat AT. Oke. Ya. Mungkin mau jelasin singkat dari latar belakang dulu soal belum, Pak. Boleh karena ini. Iya. Jadi untuk judul kita itu prototipe robotik lengan otomatis pengangkat anak timbangan berbasis microcontroller. Nah, jadi ini tuh nanti sistemnya robotnya itu bakal ditaruh di sebuah area. Area itu akan mengangkat dan menggeser AT secara otomatis. Nah, di sebelumnya juga sudah ada penelitian-penelitian yang berkaitan mengenai hal ini seperti perancangan robot lengan pemindah barang berdasarkan jarak. Nah, yang menjadi perbedaan antara kami dengan judul-judul sebelumnya, mungkin emang ada persamaan tapi terdapat perbedaan yang mendasar baik secara teknis maupun konsep pada rancangannya. Nah, pada prototipe ini, proses pengambilan jarak objek itu ditentukan berdasarkan sudut. Jadi kita sudah memprogram sudut-sudutnya, sudut setiap pergerakannya, sehingga dapat berjalan secara otomatis dan dengan waktu yang berulang-ulang yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya, robot lengan ini sendiri memiliki 5 penghubung atau biasa disebut 5 DOF, yaitu degree of freedom. Jadi ada 5 bagian di sendiri. Nah, selanjutnya di pencengkramnya sendiri, karena kita mengangkat anak timbangan, yang notabene itu perlu kewaspadaan ataupun kehati-hatian dalam mengangkatnya. Jadi kita mau menambah sebuah karet halus gitu, Pak. Tapi kita belum tanya lagi sama Bu Ira mau bahan apa yang mungkin ada di bagian grippernya atau pencengkramnya. Jadi sehingga AT sendiri dapat terjaga dari segi kebersihannya juga gitu. Jadi yang membuat kelebihan apabila proses peneran maupun kalibrasi menggunakan rengan lobot. Nah, selanjutnya apalagi berdasarkan ya mungkin itu Pak secara latar belakang singkatnya. Jadi kalau latar belakang sendiri kita membahas dari teknologi robotnya sendiri, selanjutnya ke anak timbangannya dan keperluan anak timbangan untuk melakukan proses peneran secara berulang-ulang. Baru selanjutnya setelah itu teknis yang telah saya sebutkan sebelumnya. Mungkin dari Dati ada tambahan? Oke. Langsung. Udah untuk latar belakang. Ya. Oke, mungkin selanjutnya dari metodologi umumnya dulu, nanti dilanjutkan metodologi teknis oleh Dati.
Nah, untuk metodologi umumnya sendiri kita ada 2 perancangan, yaitu perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya sendiri karena kita itu sangat kayak konsen di konstruksinya itu sendiri. Jadi kita itu lumayan kayak perlu kehati-hatian dalam menentukan dimensi ataupun bagian-bagian dari lengan robot itu sendiri. Kan karena kalau kita bukan pengukuran secara meteorologis banget gitu ya Pak. Jadi kita lebih ke instrumennya. Jadi kita dalam proses pendesainan dari konstruksi maupun bagian dari lengan robot itu masih dalam proses yang berjalan gitu, belum selesai. Nah, nanti kita juga harus menentukan bahan robot apa yang sesuai, yang bisa mengangkat anak timbangan. Dan yang pasti kan kalau yang kayak print 3D gitu kan lumayan mahal ya Pak. Jadi kita juga menyesuaikan. Nanti mau sambil tanya juga sama Bu Ira itu. Terus selanjutnya untuk perancangan sistem kendalinya dan perancangan dan aktuatornya juga. Selanjutnya kita ada perancangan perangkat lunak. Itu yang pasti pertama dari motor servonya sebagai penggerak dari bagian-bagian dari lengan robotnya. Dan selanjutnya kita juga akan ada kalibrasi posisi dan koordinat. Jadi kayak lengan robot itu kita ajarkan. Jadi kita arahkan dia itu bergerak seberapa jauh, berapa derajat gitu ya. Jadi bisa ngangkat AT, menggerakkan dan menggeser ke anak timbangan, ke timbangan elektronik. Jadi kan untuk menentukan sudutnya sendiri itu kan cukup gimana ya, kalau kita menentukan secara manual dengan angka yang kita tentukan itu kan cukup sulit. Jadi kita itu harus mengajarkan mengajarkan robot lengannya sendiri untuk bergerak seberapa jauh. Nah, itu dinamakan proses kalibrasi dari lengan robotnya untuk menentukan posisi dan koordinat sehingga proses selanjutnya dapat berjalan otomatis sesuai dengan posisi yang telah kita ajarkan sebelumnya. Oke, jadi kayak gini nanti kita sebenarnya ada 2 plan. Plan pertama adalah kita gerakan secara otomatis dengan sudut dan koordinat yang tadi telah dikalibrasi. Tapi proses selanjutnya juga bisa kita mau menggunakan joystick gitu Pak. Jadi ada proses sebelumnya di inputnya itu joystick, wireless. Tapi untuk proses utamanya, kata Bu Ira, dari yang biasa dulu aja. Jadi dari personal komputer nanti ke Arduino, baru ke motornya, baru ke bagian-bagiannya yaitu base, shoulder, elbow, wrist, dan gripper. Dan nanti juga kita mau menghubungkan juga ke LCD. Jadi LCD itu fungsinya kayak penambah aja, tapi kita juga belum tahu apa yang akan ditampilkan. Untuk sejauh ini sih yang ditampilkan kayak dia itu memberikan informasi bahwa anak timbangan telah berhasil diangkat, anak timbangan dalam proses penggeseran, dan anak timbangan telah diletakkan pada timbangan elektronik. Gitu Pak. Jadi kayak ada indikator yang menampilkan proses tersebut. Itu ya ini bagian-bagiannya sendiri. Kita ada mechanical arm, ada N efektornya, aktuator sama kontrolernya. Dan kita kan memilih 5 DOF, 5 bagian degree of freedom-nya, yaitu base, yaitu bagian dasar. Nanti di sini juga ada motor. Jadi dia itu bisa membuat robot lengannya itu berputar. Selanjutnya ada shoulder, bagian bahunya, elbow, bagian siku, wrist-nya bagian pergelangan, dan gripper yang mencengkram. Mungkin seperti itu aja Pak. Berarti bisa dilanjutkan di metodologi teknis. Lalu untuk metodologi teknis itu kita menggunakan untuk batasan penelitian, kita menggunakan 5 buah motor servo jenisnya MGS 90. AT dapat mengangkat muatan sebesar 100 gram atau 200 gram. Itu masih didiskusiin. Terus sudut pergerakannya juga masih belum ditentukan, lintasannya dan konstruksinya. Untuk spesifikasi alat, kita menggunakan Arduino Uno. Lalu motor servo tadi jenis MG90S. Lalu kita menggunakan LCD, tapi itu masih didiskusiin lagi. Lalu PCB.
Nah, untuk kita kan ada plan B antara menggunakan antara otomatis sama joystick. Nah, si joystick itu menggunakan joystick itu plan B-nya. Terus kita juga ada baterai LiPo. Mungkin itu aja, Pak. Oke, sangat baik ya untuk progresnya. Jadi memang robot pengangkat AT ini ternyata ya apa namanya, setelah didetailkan ini sangat banyak ya bagian-bagiannya ya. Tapi saya belum lihat di metode teknisnya apa namanya tentang penyusunan robotnya itu seperti apa gitu, untuk menyusun base, shoulder, elbow, wrist sama gripnya itu belum muncul ya di metode di spesifikasi alatnya. Mungkin misalnya mau pakai apa gitu dari 5 komponen robot ini ya. Iya, Pak. Kemudian apa namanya untuk konstruksi akriliknya mungkin nanti bisa kalian cek lagi ya. Misalnya apakah cukup kuat untuk 1 kilo atau misalnya untuk yang setengah kilo. Nah itu nanti disesuaikan lagi ya. Misalnya mungkin bisa pakai logam atau gimana mungkin. Yang nanti juga harus dikompensasikan juga dengan daya angkat dari motor servonya ya. Mungkin itu kalian kan sudah langsung menentukan MG90S. Nah itu kenapa gitu? Apakah enggak, itu karena sebenarnya kita masih kan ada yang di bawahnya juga Pak, yang MG90. Nah, MG90S itu di atas MG90. Jadi dia bisa ngangkat lebih berat, tapi dia ukurannya masih normal, Pak. Oke. Karena kalau makin besar lagi itu ukurannya makin besar, jadi nggak umum gitu bentuknya. Oke. Terus untuk kalibrasi posisi sama sudutnya saya belum lihat juga di spesifikasi alat, spesifikasi teknis belum muncul ya alatnya ya. Untuk menentukan posisi atau sudutnya pakai sensor apa gitu. Itu lebih gini Pak. Jadi robotnya itu jadi nanti ada program sendiri gitu. Robotnya kita gerakan secara manual seberapa jauh gitu Pak. Jadi dia membuka seberapa sudutnya. Nah, nanti si sudut itu langsung kebaca di program Arduino-nya. Jadi kayak misalkan 90,57 derajat kayak gitu. Jadi itu maksudnya kalibrasinya. Nah, nanti proses selanjutnya bisa pakai sudut yang telah diperoleh dari pergerakan manual tadi. Oke, untuk mengukur sudutnya gimana tuh? Sama posisinya? Kan kalau sudut posisi itu kayak kita meletakkan AT, meletakkan TE, nah nanti robotnya kita gerakan gitu Pak, kita arahkan. Jadi kita arahkan pertamanya secara manual. Nah nanti selanjutnya sudut yang kita gerakan itu bakal dibaca oleh program gitu, langsung masuk ke program. Jadi dia itu tadi itu geraknya seberapa jauh gitu. Ya mungkin untuk posisi ya bisa ya, misalnya pakai ultrasonik atau apa gitu ya untuk input jarak atau posisinya berapa gitu ya. Kemudian untuk yang sudut nanti kalian bisa juga pakai giroskop atau apa gitu. Jadi udah sampai sudut berapa, nah bener nggak gitu. Nah itu mungkin bisa ditambahkan sih mungkin ya sebagai pengukur dua parameter tadi ya, posisi sama sudut ya. Ya memang ini nggak mudah juga ya untuk kalibrasi posisi dan sudut, apalagi untuk 5 dop ini ya, untuk base, shoulder ini pasti kalian punya setting lagi nanti harus ya. Terus juga nanti harus dicek nanti dari harga komponennya apakah melebihi 1 juta atau enggak gitu dari ini gitu, dari proyek ini. Misalnya akrilik juga misalnya kalau banyak itu apalagi dengan yang lebih tebal itu lebih mahal misalnya. Kemudian nanti motor servonya otomatis dikali 5. Nah itu apakah masih memungkinkan nggak dengan harga dengan anggaran segitu gitu untuk proyek kalian? Itu harus dicek juga ya.
Ya mungkin kalau over budgetnya masih bisa kalian talangi sih nggak apa-apa gitu. Iya Pak. Ya. Mungkin nanti ya bisa bertahap gitu, misalnya hanya apa namanya base-nya dulu mungkin, atau hanya sampai solder. Ya nanti dilihat juga mungkin dari sisi pembiayaan mungkin nanti sama tingkat kesulitan untuk kalibrasinya. Ya bisa jadi ya mungkin sampai tahap ini nggak langsung plug sampai ngangkat apa namanya yang kayak di Korea yang di KISS atau di apa sampai ngik ya mungkin kalau karena ya itu juga dibangun dari riset yang bertahap gitu. Ini baru sampai dari 5 ini 3 udah beres sama kalian gitu misalnya. Baik Pak. Ya mungkin nanti bisa diobrolkan juga sih sama Bu Ira mungkin ya. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Gianto mungkin terkait ini? Cukup Pak, saya kira. Atau dari Pak Supri mungkin, Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Rudi. Jadi saya juga mengikuti tadi cerita ada tentang apa yang direncanakan. Jadi tadi juga sepakat dengan yang disampaikan Pak Rudi. Jadi teoritis ya beberapa juga perlu diperhatikan. Jadi ini pustakanya Anda pakai apa aja? Coba lihat pustakanya. Ada nggak pustaka yang mengarah ke arah konsep automation pada mesh comparator? Belum Pak. No, coba saya barusan gara-gara ada presentasi di YouTube saya lihat Toledo itu punya dia produk itu. Nah, artinya gini, artinya bahwa kebutuhan sistem robot untuk mendukung ini kan untuk keperluan kalibrasi mass comparator. Anda lihat dulu, nanti saya share lah alamatnya itunya ke Pak Dudi juga. Jadi pertama gini ya, jadi saya mainan tentang robotik juga lakukan. Jadi terutama makin banyak ya degree of freedom itu tidak mudah kita dalam melakukan implementasi. Kemudian juga dalam aplikasi yang sangat spesifik, ini kan Anda targetingnya kan untuk keperluan apa tadi judulnya untuk permasalahan robot pengangkat anak timbangan. Nah, Anda lihat dulu di situ. Jadi kalau saya lihat Toledo itu konsepnya dia pertama itu adalah saya sekilas bahwa masa referen anak timbangan itu dia buat rak yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sekarang kan diwadah-wadahin gitu. Dia buat suatu rak yang diatur posisinya sehingga peran dari lengan itu adalah memindahkan dari satu rak anak timbangan ke tempat timbangan digital. Sehingga saya lihat degree of freedom-nya tidak serumit yang Anda coba usulkan di sini. Jadi makin banyak degree of freedom dengan menggunakan banyak motor, itu tidak mudah. Jadi pengalaman kami dulu pernah ya hanya menggunakan 2 motor servo ya untuk itu kebetulan gede karena untuk kursi roda itu pun gak gampang kalibrasinya karena banyak motor di pasaran itu gak perfect sama karakteristiknya. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi sebaiknya juga dipertimbangkan bagaimana kita bisa mereduksi ya degree of freedom tapi tetap fungsional. Jadi kalau konsep yang saya lihat di Toledo juga dia konsepnya degree of freedom-nya juga nggak terlalu banyak di situ sehingga menjadi yang lebih fungsional. Itu ya. Jadi ini saya lihat robotnya robot umum semua. Kebetulan Anda baca yang 5 web gitu. Coba baca dulu bagaimana dunia robotik yang fokus ya untuk keperluan mesh comparator calibration di situ supaya ada bayangan. Jadi sepakat kalau Anda lihat di YouTube misalkan di beberapa pusat penelitian di Korea di mana itu dikeroyok orang sekampung itu pengembangannya banyak itu tidak sekali jadi di situ. Nah tapi saya lihat itu aja Pak Dudi. Jadi mereka agak melihat bagaimana ini. Jadi ancang bangun simulasi dengan robot yang sifatnya fokus untuk meteorologi. Nah, supaya Anda bisa melihat seperti apa kebutuhannya. Karena di sini adalah yang paling penting justru masalah pada saat dia meletakkan anak timbangan.
ke timbangan digital itu dia harus smooth posisinya. Jadi kalau timbangan sekilo, Anda katakanlah lengannya tiba-tiba nggak Anda bisa kontrol, gluk gitu. Kalau dia mau letakkan timbangan sekilo, dia nabrak landasan timbangan, lama-lama masalah juga di situ. Itu nggak gampang itu. Makanya kita harus juga mereduksi permasalahannya. Bisa jadi tahapannya ini adalah fokus memindahkan anak timbangan dulu. Itu udah bagus banget. Udah bagus. Jadi sampai nggak boleh jatuh, bluk, nggak boleh bunyi, harus halus itu. Itu nggak gampang itu, nggak gampang. Jadi makin banyak jumlah aktuator, makin banyak sensor, itu manajemen bagaimana kita mengatur suatu. Pertama adalah komunikasi kontrolnya, kemudian bagaimana kita mengkaitkan besarannya, itu banyak di situ. Mungkin itu ya beberapa mungkin tambahan dari saya supaya juga Anda nggak salah di sini, Anda sudah belajar dengan konsep yang degree of freedom-nya banyak, tapi kita sesuaikan, jangan-jangan 3 aja cukup. Jadi kalau dalam dunia aplikasi, bukan berarti yang banyak DOF itu pasti lebih hebat, tergantung kebutuhan, karena orang lapangan melihat mana yang lebih fungsional di situ. Jadi yang penting anak timbangannya nggak gampang jatuh, kalau diletakkan di permukaan timbangan digital, tidak boleh ada suara, atau tidak boleh jatuhnya kasar di situ, seperti tangan kita halus gitu. Nah, itu justru orang lebih menarik daripada kita kesulitan dia meletakkan posisinya yang. Nah, seperti itu dari saya, Pak Dugi. Dan ini siapa nih kelompoknya? Seperti itu ya. Jadi Anda lihat, jadi bagaimana tentang operator robotik yang dikembangkan di Toledo. Toledo kan sebagai rajanya ini kan digital wave. Nah, mereka juga punya seperti itu. Jadi dia intinya yang pertama adalah bahwa alat timbangan yang akan dijadikan standar itu dia diatur pada rak-rak yang spesifik sehingga kerjanya robot itu sudah diprogram. Kalau timbangan yang kecil sebelah kiri ya dia maka posisi geser ke kiri. Nah, coba lihat di YouTube ada inspirasi kita semua. Saya kira itu Pak Dudi juga baik Pak, terima kasih. Paslah dengan tadi juga masalah biaya, waktu. Nah, jangan khawatir lah, adik-adik insya Allah masih banyak nanti lanjut terus gitu, jadi kita makin banyak kerjaan. Pak Dudi. Oke Pak, terima kasih Pak Subri untuk saran-saran yang sangat penting. Ya, terima kasih juga untuk Pak Gianto. Oke, terima kasih untuk grupnya Endang dan Dati. Silakan untuk berikutnya. Boleh Feli. Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Oke. Boleh Feli. Oke, silakan. Siapa? Kelila ya? Siapa ini? Feli Nanda ya? Ya, Feli sama Rizka. Oke. Oke, Feli sama Rizka. Oke. Silakan. Izin share screen, Pak. Mangga. Sudah terlihat, Pak? Apa sudah terlihat? Belum terlihat. Mungkin boleh sama Rizka. Diulang lagi aja mungkin. Oke, udah. Dimulai ya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sama Feli mau menyampaikan mengenai proyek akhir kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Di latar belakang ini terdapat 3 paragraf.
yang di paragraf pertama ini dijelaskan bahwa di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki luas perkebunan dan produsen CPO terbesar di dunia, di mana hal itu mampu memenuhi 47% dari kebutuhan minyak nabati di dunia. Selain itu, hasil dari industri kelapa sawit ini dapat memiliki banyak manfaat baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri, dapat dilihat di paragraf 1. Nah, di paragraf 2 ini kami membahas mengenai tantangan atau permasalahan menyebabkan kami proyek akhir seperti ini. Nah, tantangannya sendiri itu di industri kelapa sawit itu banyaknya itu mengenai kepercayaan konsumen mengenai isu-isu negatif tentang kelapa sawit. Nah, selain itu juga mengenai persaingan mutu dan sertifikasi yang ada di pasar internasional, sehingga untuk dapat bersaing dengan produk-produk CPO yang ada di industri internasional, maka produk CPO di Indonesia itu perlu adanya mutu yang tinggi. Salah satu penentu mutunya sendiri ini dari tingkat kematangan kelapa sawit, di mana kelapa sawit yang dipanen ini tidak boleh terlalu mentah, terlalu matang, seperti itu. Jadi kematangannya itu harus pas. Jika kematangannya kurang, maka hasil CPO juga akan rendah. Namun jika terlalu matang, maka presentase kandungan asam lemaknya juga akan tinggi, dan hal itu tidak akan baik untuk kualitas CPO sendiri. Nah, biasanya itu untuk penentuan kematangan kelapa sawit di industri sendiri masih mengandalkan pengukuran manual, yaitu hanya berdasarkan warna saja. Hal ini dijelaskan di paragraf yang ketiga. Nah, untuk mendapatkan tingkat kematangan yang lebih akurat, maka di sini kami mengembangkan proyek akhir yang bertujuan untuk mengukur kematangan kematangan kelapa sawit berdasarkan 3 parameter, yaitu parameter warna, tegangan, dan kadar air, di mana hal ini bertujuan untuk lebih mendetailkan lagi dan lebih menspesifikkan lagi apakah keakuratan dari tingkat kematangan kelapa sawit ini. Nah, kelebihan dari sensor dari alat yang kami rancang ini, kami membuat alat ini menjadi alat yang portable, sehingga memungkinkan untuk dibawa kemana-mana, dan pengukurannya itu bisa berbasis non-kontak, sehingga nantinya saat kita melakukan pengukuran, maka kita tidak perlu untuk melakukan pemotongan buah-buah kelapa sawit dari pohonnya, sehingga buah-buah yang belum matang itu tidak kita panen terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk tujuan dari proyek akhir ini sendiri, yang pertama yaitu untuk merancang prototipe alat pendeteksi tingkat kematangan buah sawit menggunakan sensor warna, tegangan, dan kadar air. Tujuan yang kedua yaitu untuk menentukan tingkat kematangan buah sawit yang akan diolah menjadi CPO. Yang ketiga yaitu untuk menentukan cara memecahkan masalah terkait rendemen dan kualitas CPO yang dihasilkan itu akan rendah akibat buah sawit yang dipanen tidak terdeteksi tingkat kematangannya dengan baik. Nah, untuk yang metode umum akan disampaikan oleh Felinanda, Pak. Ya. Silakan. Jadi, ini untuk diagram blok pengukuran secara keseluruhan. Jadi kami menggunakan 3 jenis sensor, Pak. Ada sensor warna, prop optik, sama kadar air. Untuk sensor warnanya sendiri kami menggunakan sensor warna TCS 3200. Dan untuk yang tegangan kami menggunakan prop optik yang terdiri dari satu buah laser dioda 640 nanometer sama 2 buah fotodioda inframerah. Kemudian untuk kadar airnya kami menggunakan sensor SHT11 atau humidity and temperature sensor
karena kami pengennya non kontak. Sebenarnya kemarin kami menggunakannya sensor soil moisture, cuma sensor soil moisture ternyata kontak Pak. Jadi kami ganti pakai SHT. Nah untuk SHT ini sendiri sebenarnya pengukurannya ke suhu dan kelembapan. Tapi ternyata kami nemu bahwa kelembapan itu ada hubungannya dengan kadar air. Dimana kalau kelembapannya tinggi maka kadar airnya juga tinggi. Jadi kami mau pakai yang metode pakai sensor SHT11 ini. Jadi nanti yang diukur itu untuk kadar airnya dari kelembapan buah sawit itu. Nanti kami juga menggunakan kipas blower untuk mensterilkan area sekitar pengukuran. Jadi area sekitar pengukuran itu kondisinya tidak mengganggu pengukuran. Nah, di sini nanti semua data inputan dari sensor ini akan diolah sama microcontroller, terus kemudian masuk ke LCD, akan ditampilkan di LCD. Tapi kami juga mau pakai aplikasi Blink. Jadi biar nanti si microcontrollernya ini bisa dikontrol atau dikendalikan dari jarak jauh, Pak. Karena kan kondisi kebun sawit itu luas, jadi untuk biar kita memudahkannya untuk bisa dikontrol dari jarak manapun atau dimanapun, asalkan ada internet, gitu. Nah, karena dari permintaan perusahaannya, kami disuruh pengujiannya itu per parameter dulu. Jadi kami disuruh nyoba per parameternya dulu, kemudian nanti apabila dari ketiga parameter itu mendapatkan hasil yang baik dan saling sinkron, baru dijadikan satu. Nah, untuk per parameternya sendiri, untuk yang parameter warna, diagram bloknya pengukurannya seperti ini, Pak. Jadi input dari sensor warna akan masuk ke microcontroller, diolah dan ditampilkan oleh LCD. Kemudian untuk tegangan sendiri, sama input masuk dari ketiga sensor ini, kemudian akan diolah oleh microcontroller dan ditampilkan oleh LCD. Dan ini untuk kadar air sendiri, dia akan inputnya masuk ke sensor SHT11, diolah oleh microcontroller dan masuk ke LCD. Seperti itu, Pak. Mungkin untuk metodologi teknisnya, boleh Rizka. Nah, untuk metodologi teknis sendiri itu mengenai batasan penelitian yang saya dan lakukan itu yang pertama di prototipe kami ini kami berfokus pada tingkat pada pengukuran tingkat parameter, yaitu budol. Silakan dilanjut ininya. Ya saya teruskan, Pak. Untuk batasan masalahnya sendiri, kami sebenarnya ada 3, Pak. Dari Bu Amel minta ditambahin 1, yaitu tentang varietas dari buah sawit. Jadi varietas buah sawit itu ada banyak. Cuma katanya itu nanti dilihat dari kondisi saat pemanenan kami pengambilan pengujian atau varietas terbanyak yang ada di perusahaan. Jadi itu mungkin nanti akan kami tambahinnya di laporan akhir untuk varietas dari buah sawit. Jadi untuk yang di proposal kami mungkin ada 2 dulu, yaitu penelitian ini berfokus pada 3 parameter, yaitu parameter warna, tegangan, dan kadar air. Kemudian penelitian ini juga berfokus pada 3 jenis sensor yang digunakan, yaitu sensor TCS 3200, sensor probe optik, dan sensor SHT11. Nah, untuk spesifikasi alatnya, kami yang pertama ada Arduino Atmega. Kami mutusinnya pakai Arduino Atmega. Terus kemudian ada sensor warna TCS 3200. Kemudian ada laser dioda merah 640 nanometer dengan kapasitas 20 megawatt. Kemudian ada fotodioda inframerah, ada sensor SHT11.
ada OLED LCD, kipas blower, LED RGB, aplikasi Blink, kabel jumper, dan baterai. Nah, jadi kami untuk pengganti catu dayanya kami gunain pakai baterai, Pak, biar lebih. Jadi kami merancang alatnya ini tuh seminimalis mungkin. Jadi kami sementara pakai baterai dulu. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan kami rencananya, Pak, dan ini untuk budget ya. Oke. Sekian. Oke, ini sangat baik ya. Untuk penjelasannya sudah mulai runut ya. Jadi dari latar belakang yang sangat umum, kemudian mulai khusus, akhirnya spesifik untuk prototipe kalian. Nah, kalian kan rencananya mau buat pendeteksi kematangan sawit dari 3 parameter ya. Jadi warna, kemudian tegangan sama kadar air. Mungkin untuk sensor warnanya nanti untuk masing-masing pengukuran parameter itu nanti coba dicari di literatur bagaimana gitu. Misalnya untuk kadar air itu apakah sudah ada instrumennya, kemudian kan kalian non kontak ya, misalnya dengan SHT11 apakah itu sudah ada juga yang pernah nyoba gitu. Kemudian kalau yang kontak itu bagaimana misalnya. Nah, jadi uraian dari masing-masing parameter itu ada gitu. Jadi itu kadar air, kemudian yang tegangan, pengukuran tegangan dari kelapa sawit itu sudah ada atau belum gitu. Nah, kemudian nanti yang warna ini jelas ya. Kalian pakai TCS berapa lah tadi ya, TCS 3200. Nah, ini jadi nanti pada saat prototipe kalian ini menggabungkan 3 sensor ini sekaligus, ini jelas gitu ada alasannya gitu. Misalnya kalau yang alat-alat penelitian sebelumnya ini masing-masing. Nah, kalau kalian ini dalam satu alat gitu. Nah, terus untuk pengujiannya itu apakah kalian satu-satu gitu, misalnya untuk yang kadar air masing-masing, kemudian untuk tegangan ini masing-masing, untuk warna juga masing-masing. Nah, ini nanti kalau kalibrasinya masing-masing ini kalian harus perhatikan juga nanti pada saat digabung menjadi satu alat ya, karena bisa jadi tegangan keluaran dari sensornya juga berubah pada saat di attach atau dihubungkan satu sensor dengan 2 sensor dengan 3 sensor itu pasti berubah ya. Jadi kalian harus perhatikan juga kalau nanti mau kalibrasinya masing-masing ya. Kemudian untuk untuk rendemen dan kualitas, mungkin ini untuk rendemen ini kan terkait dengan persen hasil ya. Jadi itu kalian harus cek langsung di lapangan ya untuk rendemen ini. Jadi kalau kalian kerjakannya di sini ini masih belum bisa ya. Kemudian untuk yang SHT11 kan itu sebetulnya untuk kelembaban. Nah, itu harus dicek juga hubungan kelembaban dengan kadar air gitu ya. Apakah kelembaban yang dimaksud oleh SHT11 ini cukup untuk menunjukkan kelembaban dari kelapa sawitnya gitu. Ya. Nah, mungkin itu kalian harus cek juga penunjukan kelembaban dari SHT11 ini dengan misalnya dengan oven atau dengan alat ukur kadar air lainnya gitu, sehingga nanti kalian yakin meskipun itu non kontak SHT11 itu kadar airnya memang tetap akurat gitu ya. Itu juga penting ya. Kemudian yang kalibrasi sensor warna juga itu kalian gimana tuh caranya? Ada standarnya atau gimana? Untuk sensor warna sendiri, kemarin udah dicoba Pak, waktu saya KPL sama pembimbing saya di sana untuk pengkalibrasiannya, dan itu memang sudah sesuai hasil yang diinginkan gitu Pak. Oke, berarti untuk sensor warna udah oke ya. Berarti kalian sebetulnya tinggal yang kadar air sama tegangan ya? Iya Pak, karena kalau tegangan kan kami ngulang dari awal. Sebenarnya kan kalau konsep awal itu pakai yang elektrokimia, tapi itu kontak. Jadi kami
ngubah konsep semuanya pakai non kontak gitu Pak. Jadi kami ganti jadi pakai plug optik untuk tegangan. Oh, pakai yang dioda itu ya, yang sinar itu ya? Siap, siap Pak. Oke, berarti harus dipikirkan juga yaitu apa kalibrasinya ya, supaya meskipun non kontak, berarti kan nanti kalau non kontak ada jarak tertentu juga ya, apa namanya di jarak sekian itu paling bagus gitu. Ya, Baik, Pak. ya itu non kontak biasanya. Terus yang SHT11 yang tadi ya. Oke, mungkin yang lainnya mungkin dari saya cukup dulu mungkin ya. Mungkin Pak Gianto mungkin silakan. Ya, baik Pak. Untuk Feli sama Rizka ya. Kalau dari sisi penulisan proposalnya, saya kira ini sudah sangat baik Pak, sudah runut, sistematis, jelas. Mungkin tapi hanya sekedar perlu dilengkapi aja, mungkin terlewat Pak, terkait dengan penjelasan keterhubungan antara parameter-parameter yang dipilih, tadi warna, kadar air, dan tegangan ya. Mungkin perlu dilengkapi lagi keterhubungan antara parameter-parameter tersebut dengan tingkat kematangan. Jadi untuk tingkat kematangan yang baik itu warnanya seperti apa, kemudian kadar airnya itu harus berapa persen, kemudian tegangan yang dimaksud ini seperti apa, dan apa hubungannya dengan tingkat kematangan. Mungkin itu aja Pak Dudi yang perlu dilengkapi. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Gianto untuk saran-sarannya. Mungkin terakhir dari Pak Supri mungkin Pak, silakan Pak. Di bagian yang awal-awal bisa dinaikkan dikit proposalnya. Ayo Pak. Yang bagian 2 atau mungkin ya, yang tentang latar belakangnya. Coba naik lagi. Terus ke atas. Ini. Oke. Jadi sedikit nanti saya share ke Pak Dudi. Dulu saya pernah, tapi nggak jadi. Dulu pernah jadi narasumber di Sinarmas saya itu tentang sawit. Jadi nanti saya kirim ke Pak Dudi. Saya punya beberapa tulisan tentang teknis sawit. Jadi di sini tentang masalah bagaimana sih yang jadi fokus evaluasi sawit itu sendiri. Karena waktu itu saya diajak sampai ke labnya Sinarmas. Jadi yang Anda akan analisis itu jadi tentang masalah apanya di sini. Jadi kalau boleh di-share, saya siapin tadi karena Anda presentasi saya cari ketemu file saya. Jadi kalau boleh share screen sebentar saya supaya juga ada gambaran. Jadi komponen yang dideteksi sawitnya itu dari satu gabungan buah semua atau istilahnya per satu itunya gitu. Itu yang jadi juga nggak jelas di sini. Kalau Anda bisa tutup screen sebentar, saya bisa sampaikan supaya teman-teman juga lain kebayang gitu. Saya share screen yang gambar-gambar saya dulu waktu diminta membuat reportnya Sinarmas. Coba ya, mudah-mudahan saya bisa share screen. Anda tutup dulu. Nah, gantian. Nah, mudah-mudahan. Nah, ini kelihatan ya tentang dunia sawit. Saya dulu pernah dimintain. Jadi saya kira ke Pak Dudi juga yang ini tulisan ini. Jadi yang Anda akan evaluasi itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, itu juga harus jelas. Dari yang kumpulan buah semuanya atau saya lupa namanya ini, per bagian ini. Jadi kalau setelah ini masuk ke sistem produksi kan dia seperti apa? Dikuliti lah. Jadilah hanya buah-buah ini. Nah, yang Anda jadikan uji itu kondisi yang ini atau yang ini di situ. Karena juga ada yang mana? Yang brondolan ini Pak yang sudah jadi brondolan yang udah dipotong, yang udah diambilin ya? Iya udah per biji. Soalnya kalau misalnya per tandan waktu itu masalahnya karena nggak bisa keseluruhan diambil. Nah itu benar. Nah di situ makanya di sini Anda tambahkan silahkan pakai ini gambar-gambar saya Anda kembangkan. Jadi dulu kalau orang instrumen sebelum cerita tentang komponennya itu cerita gini. Jadi kayak misalkan yang tegangan itu bahasa literaturnya dia mengukur impedan ini. Nah, yang warna juga saya pernah bikin paper tentang warna. Jadi warna adalah mendeteksi ini di sini. Jadi ini nanti saya kirim ke Pak Dudi karena belum punya grupnya, nggak apa-apa ya.
Pak Dudi bersedia kok, Pak. Kira-kira Pak Dudi aja. Siap, Pak. Siap, kemudian Pak. Yang satunya juga saya pernah nulis dulu paper nasional sama mahasiswa S2 saya. Nah, tentang ini, jadi Anda bisa juga baca jadi pustaka. Nah, ini juga Anda bisa manfaatkan. Jadi kalau warna itu sekarang harga webcam itu murah. Nah, ini contoh di sini. Tantangannya apa? Kalau warna itu adalah jadi kulitnya berondolanya itu dia tuh mengkilat. Nah, pengalaman kami adalah di sini kadang-kadang kita seperti apa? Seperti silo sensornya itu. Ini jadi tantangan. Nah, Anda bisa lihat bagaimana usaha kita untuk bisa melihat apa ini. Justru di sini adalah fokus sumber cahaya. Jadi ini saja, ini pratesis S2 waktu itu, Mas Bahri. Nah, Anda bisa pakai di sini. Nah, yang gini-gini nggak ada di proposalmu, ini harus ditambahkan. Baik, Pak. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan ini. Waktu itu saya dipublish di mana? Saya lupa. Di jurnal instrumentasi kalau saya nasional ini tentang ini. Jadi di situ justru temuannya Mas Bahri ini adalah ini sumber cahayanya ini menentukan. Jadi dia LED-nya menggunakan beberapa warna baru bisa tahu mana yang lebih matang. Nah, boleh jadi nanti lebih fokus Anda main apa di situ. Jadi kalau sebenarnya ya kalau masalah kadar air itu bisa ini. Kalau dugaan saya, seingat saya dulu ya, dugaan saya itu nyambung yang ini. Mana ya? Nyambung yang ini. Bukan. Nyambung yang ini. Hampir sama. Nggak tahu waktu kerja praktek dulu seperti apa. Jadi nyambung yang ini. Jadi kadar air itu ada hubungan dengan impedansi sebenarnya. Kalau Anda pakai sensor apa tadi? Yang S itu apa sensor apa tadi? S1 itu sensor kelembapan. Nah, susah itu kalau nggak itu kan dia lembab itu kan lingkungan. Kalau ini kan kadar air pada buah ini ya kan. Jadi kalau dia basah sama kering itu berbeda. Nah, karena ini ya? Kami agak bingung sih Pak. Kemarin kan untuk yang non kontak sendiri belum ada di internet kadar air. Jadi kami nemunya kontak. Boleh ada saran nggak ya Pak kalau untuk pengukuran non kontak itu sensor yang baik seperti yang kalau non kontak yang bisa cuma warna. Jadi kalau itu cuma warna di situ. Cuma warna di sini. Jadi ini saya hampir 2 hari waktu di pabriknya di Sinarmas. Jadi kalau teman-teman yang lain juga ini buah luar biasa, tidak ada yang terbuang. Jadi yang Anda pakai CPO itu bukan yang putih yang ini, yang putih diekspor. Yang pinggirannya ini loh jadi CPO, yang putih jadi minyak-minyak untuk kosmetik. Ampasnya untuk apa? Bisa dipakai lagi ampasnya. Ini yang luar biasa di sini. Jadi ini gambarannya. Jadi silakan saya kirim ke Pak Dudi. Jadi kalau Anda cerdik sebenarnya warna sama tegangan itu bisa berbicara banyak sebenarnya. Untuk bisa mendapatkan informasi tentang kematangan sawit itu sendiri. Kemudian bagaimana menghandle dimensi ini kan beda-beda seperti apa di situ. Nah itu ya nanti silakan Anda baca yang saya kirim ke Pak Dudi supaya dapat tambahan juga view yang lain mudah-mudahan bisa lebih menambahkan tadi juga landasannya apa yang tadi ditanyakan juga sama Pak Yanto, Pak Dudi supaya lebih kuat di sini. Jadi seperti itu ya di situ. Saya ingat waktu itu ya, jadi pengaruh dari daerah perkebunannya aja punya khas di situ. Punya khas itu. Jadi kalau Anda sekarang di Pulau mana dengan yang dari Sumatera itu bisa beda karakternya dalam menilai itu. Nah, itu gambarannya dalam dunia sawit yang ini. Jadi seperti itu ya. Jadi Anda harus ada gini-gininya. Jadi apa prinsipnya? Bagaimana Anda mendapatkan itu? Sip ya, saya stop screen lagi. Nanti kembali lagi ke Pak Dudi. Jadi saya kirim ke Pak Dudi supaya kebetulan aja ini yang lain bukan apa-apa. Dulu pernah diminta jadi untuk kematangan sawit waktu nggak tahu udah lupa saya jauh hari sebelum pandemi lah tahun 2000-an berapa gitu. Kebetulan terima kasih ke Google Drive kan saya cari sebentar ketemu. Itu Pak Dudi, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya Pak. Mungkin terakhir, silakan. Pak. Halo Pak. Mangga silakan.
Oh, Oke, silakan Bahtiar sama siapa ini? Elila, Pak. Oke. Sudah nampil, Pak? Oke, sudah. Ya. Judul saya ini prototipe pengujian volume air isi ulang menggunakan microcontroller di tempat air isi ulang, khususnya di depo air, Pak. Jadi langsung ke latar belakang ya. Intinya ini tuh memastikan volume air yang pada galon itu sesuai dengan kemasan yang tertera pada galon. Jadi kalau tertulis 19 liter, maka air yang diisi pada depo air itu harus 19 liter. Seperti itu, Pak. Terus untuk metodologi umumnya, nanti asukan aliran debit air ini akan dibaca flow sensor, terus dia akan diproses pada microcontroller, akan ditampilkan. Setelah itu akan di-save di memori, dan juga di pengaturan ini bisa disetting berapa nilai koreksi. Jika reliabelnya berkurang, maka dapat di plus untuk volume atau dikurangi untuk volume pembacaan. Nah, untuk metode logis teknisnya ini, air ini hanya bisa pada kemasan berupa galon air. Terus untuk melakukan pengujian ini perlu dilakukan sambungan karena ini kontak. Jadi pipa yang keluar pada depo air itu ukurannya berapa saya kurang tahu. Jadi harus disambung dengan kenidat kayak fitting pipa kayak gitu. Terus hanya berlaku pada aliran air laminer. Itu spesifikasi alatnya yaitu water flow meter setengah inch. Setengah inch itu ukuran, bukan setengah inch, setengah aja, Pak. Ukuran pipa. Ini bentuk lubangnya, ini derajat luar. Saya menggunakan flow sensor IC ini karena dari tegangan sudah bisa sesuai dengan Arduino, terus debitnya 1 sampai 30 liter per menit. Nah, ini yang paling penting yaitu akurasinya 0,5%. Terus karena akurasinya 0,5% ini, saya memilih flow sensor IC. Untuk flow sensor yang bisa untuk temperatur atau yang punya tambahan fitur macam lainnya itu mempunyai akurasi yang kurang. Jadi saya lebih fokus aja untuk hasil pengukuran volume. Nah, untuk medianya bisa ini tambah air seperti itu. Nah, kenidat ini untuk sambungan pada flow sensor. Jadi ini datnya dat dalam. Nanti akan disambung pada dat luar dari flow sensor IC. Terus diperlukan Arduino Uno sebagai microcontroller. Nah, untuk modul layar untuk ini pengaturan displaynya saya menggunakan modul layar sentuh LCD TFT ukuran 2,8 inch. Saya memilih ini karena sudah dilengkapi dengan micro SD sekalian, jadi untuk writer datanya bisa disimpan di SD card. Setelah itu untuk pengaturannya bisa dilakukan dengan layar sentuh. Untuk displaynya seperti nanti berapa volume yang dikeluarkan, terus pengaturan nilai koreksi terhadap variabel dari flow sensor. Lalu breakboard untuk prototype dulu, terus nanti di jumper, lalu PCB ketika sudah menjadi prototype yang matang, baru disolder menggunakan kabel sama timah, lalu resistor. Itu udah sekian dari saya. Apabila ada yang perlu dikomentari, Pak. Oke, terima kasih ya untuk presentasi proposalnya. Jadi yang pertama mungkin kita harus cek juga masalah yang lagi tren di air isi ulang tuh apa gitu, ya. Jadi nanti
apakah untuk volume ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi in juga atau bagaimana gitu ya. Jadi untuk terkait isi ulang sendiri kan parameter kualitas air isi ulang tuh banyak gitu ya. Jadi kayak ada apa namanya pH, kemudian padatan terlarut, ada kekeruhan misalnya. Kemudian juga ada apa namanya suhu gitu. Nah, untuk volume ini memang masih jarang yang bahas. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga apa namanya apakah di literatur yang lain ada nggak yang membahas tentang volume dari air isi ulang ini gitu. Misalnya apa namanya dari sisi prototype atau dari sisi karena kan biasanya yang di air isi ulang tuh lebih ke kualitas gitu ya. Jadi bisa ke Ya, pH, betul. bisa ke kekeruhan, bisa ke bahkan yang apa biologis misalnya jumlah bakteri misalnya. Nah, kalau volume ini memang masih jarang yang bahas gitu ya. Nah, nanti coba kalian explore sehingga nanti apa namanya pentingnya pengukuran volume air isi ulang ini nanti bisa lebih tergambar lebih kuat lagi di latar belakang kalian ya. Kemudian juga nanti saya bisa share juga ke kalian tentang apa paper atau ya tulisan saya tentang air isi ulang ini ya. Jadi kemarin kan tentang apa TDS sama apa pH gitu ya. Nah, ini coba nanti kalian cari tambahan lagi misalnya selain volume parameter lainnya yang mungkin kalian bisa tambahkan terkait dengan apa air isi ulang ini gitu ya. Karena kalau hanya misalnya volume ini masih sederhana gitu ya. Karena yang lain-lain itu tingkat kesulitannya sangat tinggi ya. Ada yang beberapa 3 sensor, 4 sensor. Sedangkan kalian kan masih hanya 1 sensor gitu. Nah, ini nanti perlu kalian cek lagi ada parameter lain nggak yang memang bisa kalian ukur lagi selain volume ini gitu ya. Kemudian nanti dari cara kerjanya juga kan ini kontak gitu ya. Jadi kalian pasang alat ini di depo gitu ya. Nah, mungkin tidak semua depo juga mungkin mau menerima misalnya alat tambahan kalian gitu. Nah, mungkin itu juga harus kalian pikirkan ya. Mungkin misalnya kalian buat misalnya apa alat yang non kontak atau gimana gitu terkait volume ini sehingga tanpa perlu misalnya meminta izin ke depo untuk mengukur dari debit itu saya kira agak kesulitan nanti kalian untuk samplingnya ya. Mungkin misalnya kalian bisa gimana? Untuk apa samplingnya sendiri kemarin sama bimbingan Pak Nandang bakal itu Pak dibantu difasilitasi gitu diomongkan sama temannya Pak Nandang seperti itu. Oke. Kalau udah itu sih nggak masalah mungkin ya. Nah, tinggal nanti kalian cek juga yang metode non kontaknya gitu. Misalnya pakai apa sensor apa ultrasonik atau apa gitu. Sehingga nanti kalian datanya itu lebih banyak gitu, bukan hanya dari water flow meter gitu, tapi ada sisi lain yang bisa kalian ambil gitu. Ya. Ya mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Pak Gianto mungkin menambahkan. Pak Dudi. Jadi perlu diperkuat Pak terkait dengan latar belakang kenapa harus diperlukan alat ini gitu. Mungkin nanti bisa konsultasi dengan dari deponya sendiri terkait dengan kebutuhan untuk monitoring atau apapun gitu. Sepakat juga ini masih sederhana. Mungkin kalau untuk yang air dalam kemasan ini masuknya ke BDKT ya Pak Dudi ya? Oh betul. BDKT barang dalam keadaan terbungkus untuk pengawasan kita biasanya langsung mengawasi yang sudah produk yang sudah kita terima ya Pak Dudi. Itu yang udah dalam bentuk galonan itu yang biasa kita periksa.
untuk Oke. terkait dengan syarat teknis pengawasan di DKT-nya. Kalau ini itu Pak, waktu dia isi ulang sekaligus monitoring sesuai gitu. Kebanyakan kalau di depo air yang eceran tuh dia asal ngisi sampai leher gitu, nggak tahu sampai penuhnya berapa. Jadi ini tuh sekaligus menjadi bagian monitoring berapa liter yang harus diisikan. Jadi ketika diisi sampai 19 liter terus dimatikan seperti itu. Oke, mungkin kalau BTKT emang harus harus dalam keadaan udah dikemas seperti itu ya. Jadi lumayan susah Pak, harus dibalik. Mungkin ya kalau BDKT mungkin nantinya perlu ditimbang atau gimana mungkin, jadi nanti diperlakukannya secara BDKT gitu. Kalau ini tuh aku lebih fokus waktu dia isi ulang sekaligus, jadi depo air yang eceran tuh kebanyakan asal ngisi seperti itu. Betul. Tapi kita harus pertimbangkan juga memang dari sisi harga juga tidak terlalu signifikan gitu. Hanya 4.000 atau 5.000, ya mungkin orang juga tidak terlalu care gitu. Jadi mungkin harus dicek juga, ditambahkan parameter yang lain selain volume gitu. Jadi alat kalian itu lebih advance gitu, karena yang lain tingkat kesulitannya lebih rumit. Ada yang robot, ada yang 3 sensor. Kalau ini kayaknya yang nggak terlalu sulit sih ini. Ya. Saya juga minta bimbingan dari Pak Nandang itu lebih ke langsung datanya tersimpan kayak gitu. Aku isi datanya, tapi kalau proses pengambilan datanya apa saja spesifikasi kurang ada bimbingan Pak dari Pak Nandangnya. Jadi kurang, masih bingung Pak untuk latar belakangnya. Oke, mungkin nanti kalian bisa mengusulkan parameter yang lain gitu selain volume gitu. Untuk air isi ulang ini. Karena kalau volume ini kayaknya nggak terlalu hot gitu untuk isi ulang sih sebetulnya. Tapi kalian cek lagi lah di literatur untuk air isi ulang ini apa gitu yang lagi in, ya. Jadi kalian bisa menambahkan, mengusulkan ini ke Pak Nandang gitu. Jadi pekerjaan kalian nanti bisa comparable juga dengan yang lain. Ya. Oke, mungkin dari Pak Supri mungkin Pak ada tambahan Pak, silakan Pak. Jadi saya menyimak tadi diskusi dengan Pak Dudi juga. Jadi mungkin jalan tengahnya. Jadi saya juga kepikiran yang sambil Anda tadi sampaikan. Jadi terkait dengan isi ulang juga pernah dengan membantu Pak Dudi juga. Jadi mungkin gini loh sistemnya. Jadi kan sekarang itu kan dari proses filtering masuk ke galon. Anda bisa usulkan, jadi untuk quality, seperti ada mini chamber gitu loh, sebelum diisikan ke galon, yang disitulah kita bisa melakukan evaluasi tentang kualitas dari air yang diisikan ke galon. Itu yang lebih menarik, karena rata-rata kan diisi ulang nggak punya itu, jadi istilahnya Anda punya comparable lah tentang suatu. Jadi Anda seperti sebelum masuk ke galon, dia lewat sesuatu, nah disitulah Anda ukur parameternya di situ. Nah, jadi di situ, karena kalau Pak Nandang senang dunia citra, mungkin Anda juga bisa cari ya. Jadi saya kepikiran gini, jadi suatu air yang distilasi dengan air yang diolah seperti itu, Anda pernah tahu indeks bias? Iya Pak. Nah, kan dulu kan pernah belajar. Jadi kemungkinan kalau Anda punya standar objek, itu tuh akan bisa dideteksi ya indeks bias dari karakter dari suatu objek standar di situ. Itu misalkan seperti itu. Waktu itu dengan Pak Dudi kan kekeruan. Jadi bisa juga yang tadi yang disampaikan Pak Dudi juga, istilahnya Anda lewatkan suatu chamber uji lah sebelum masuk ke galon. Nah, di situ yang non kontak itu seperti apa, sehingga kita punya standar quality dari airnya itu tertentu. Bisa jadi masalah tingkat kalau bening itu apa ya, dia kan juga punya khas di situ ya tentang itu. Nah, disitulah Anda main optik bisa di situ. Jadi kalau yang non kontak memang full optik yang paling masuk akal di situ. Di paling enggak Anda bandingkan antara referen air yang dikatakan dia standar untuk diminum dan yang diisikan ke galon.
Nah, volume sih oke, tapi itu memang benar itu nilai ekonominya sekarang nggak menarik ya. Tapi yang paling menarik adalah quality di situ. Nah, saya kira itu. Jadi kalau ingin bermain di situ supaya juga sepakat comparable, nanti kita kok nanti komplain kok beda-beda kesulitannya gitu. Seperti itu mungkin ya. Jadi Anda pikirkan, baca penelitian sebelumnya, Anda bayangkan bahwa sistemnya itu dia tidak mengganggu proses diisi ulang, tapi dia menambahkan informasi apa yang bisa diukur di situ. Memang selama ini kan TDS ya salah satu parameter yang selalu diukur di situ. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan sambil diisi di situ. Misalkan seperti itu. Sebenarnya PR-nya banyak ya yang diisi ulang itu ya. Kadang-kadang mereka pakai sertifikasi pun juga nggak pernah ada kalibrasi itu. Jangan-jangan hanya kesannya aja warna hijau, tapi bukan UV gitu. Nggak ada yang tahu itu. Nah, seperti itu. Sepakat dengan tadi masukan juga Pak Dudi. Memang Anda perlu menambahkanlah sesuatu yang bisa memperkaya parameter yang menjadi inti, tidak hanya kuantiti tapi quality. Saya kira itu Pak Dudi. Oke Pak, terima kasih Pak untuk tambahannya Pak. Mungkin karena waktu juga, pas. Iya pas Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Supri untuk saran-saran dan masukan-masukannya. Begitu juga untuk Pak Gianto dan juga kepada teman-teman mahasiswa untuk antusiasmenya. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi minggu depan. Jadi tugasnya nanti bertambah lagi ya. Kalian lanjutkan ke daftar pustaka dan juga ke jadwal pelaksanaan ya. Nanti akan saya share foldernya di Kudagang. Oke, untuk file-file yang dari Pak Gianto dan Pak Supri juga nanti akan saya share di Kudagang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semualah. Iya Pak, terima kasih Pak. Ini juga dapat kabar duka dari teman-teman. Aduh, saya itu kaget juga itu. Putranya teman saya yang di Jakarta almarhum. Teman saya masuk ICU. Waduh, rasanya tuh. Jadi malam ini 3 kabar duka semua teman-teman jauh. Mudah-mudahan sehat. Amin Pak, betul Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Supri, Pak Gianto. Iya. Iya Pak, mari Mas Gianto. Mas Gianto. Ya. Jarang ketemu. Iya Pak. Ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Supri, Pak Gianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.